Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari jurnal yang sudah kami dapat, yaitu berjudul Korelasinya Regresi Pengaruh Penerapan Digital Marketing dan Inovasi Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian pada PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru. Di kelompok 2 beranggotakan Amelia, Winda Melia Sari Rahman, Hanif Ihsan Al-Rashid, Regina Putri, Rindayani Hasan Hutondi, dan Arif Nersanjaya. Mengapa perkembangan teknologi informasi sangat berkembang pesat pada saat ini? Karena berbagai kegiatan bisnis dari kecil sampai besar memanfaatkan perkembangan ini untuk digital marketing dan inovasi produk yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga keputusan pembelian selalu meningkat. Perusahaan berkewajiban untuk memahami konsumen, mengetahui apa yang dibutuhkan, seleranya, dan bagaimana cara ia mengambil sebuah keputusan. Dengan demikian, perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menjalankan usahanya, perusahaan dapat memproduksi bahan dan jasa untuk kebutuhan konsumen. Proses inovasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah proses usaha. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang PT Orindo Alam Ayu. PT Orindo Alam Ayu adalah perusahaan kosmetik yang menawarkan produk kosmetik dari perawatan kulit, perawatan badan, dan tata rias wajah, wewangian, perawatan rambut, dan lainnya. Saat ini, Oriflame telah menjadi perusahaan kecantikan internasional. Produk Oriflame dapat digunakan oleh pria dan wanita, juga dapat digunakan oleh semua kalangan usia, dari usia bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Digital marketing yang dilakukan member untuk distributor adalah memperkenalkan produk Oriflame dengan memanfaatkan sosial media yang dimiliki oleh member atau distributor untuk memperluas jangkauan pasarannya. Dalam memasarkan produknya, member melihat dari kebutuhan pelanggannya, apa yang dibutuhkan, serta yang menjadi keluhan dari pelanggan tersebut. Setelah mendengar keluhan, kemudian member memberi solusi produk apa yang dibutuhkan pelanggan. PT Orindo Alam Ayu menciptakan inovasi pada produknya dengan meningkatkan kualitas produk dan kemasan produk yang akan diproduksi. Seperti yang kita lihat pada tabel tersebut merupakan tabel target dan realisasi penjualan produk kosmetik PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru tahun 2016 sampai tahun 2020. Dari tabel di atas menjelaskan penjualan keseluruhan produk kosmetik Oriflame pada PT Orindo Alam Ayu Pekanbaru. Untuk presentasi realisasi dan target penjualan pada produk ini, PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru terjadi perubahan yang signifikan pada penjualan di tahun 2016 sampai 2019. Mengapa demikian? Karena pada tahun 2016 target pelanggan Oriflame sebanyak 1.953 pelanggan dari target 1.900 pelanggan, yang artinya penjualan produk Oriflame pada tahun 2016 sudah mencapai tingkat realisasi sebesar 102,8% dan penjualan dengan tingkat realisasi terendah yaitu pada tahun 2020, di mana pelanggan Oriflame sebanyak 2.567 pelanggan dari target 3.000 pelanggan dengan tingkat realisasi presentasinya sebesar 85,5%. Di sini juga terdapat lagi tabel, dan seperti yang kita lihat berdasarkan tabel di atas bahwa tingkat penjualan produk kosmetik di PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru pada periode 5 tahun terakhir yaitu 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, di mana pada tahun 2016 mengalami peningkatan pelanggan dari target 1.700 pelanggan terrealisasi sebanyak 1.709 pelanggan dengan presentasi 100,5%. Tahun 2017
mengalami penurunan pelanggan dari target 1.750 pelanggan hanya terrealisasi sebanyak 1.698 pelanggan dengan presentasi 97,1%. Tahun 2018 mengalami peningkatan kembali, target 1.700 pelanggan terrealisasi sebanyak 1.902 pelanggan dengan presentasi 111,8%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali dari target 2.450 pelanggan hanya terrealisasi sebanyak 1.878 pelanggan dengan presentasi 76,6%. Dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dari target 2.500 pelanggan hanya terrealisasi sebanyak 1.508 pelanggan dengan presentasi 60,3%. Dari data di atas dapat dilihat terdapat penurunan penjualan yang disebabkan oleh banyaknya kompetitor dan situasi COVID yang mempengaruhi perekonomian konsumen, sehingga tingkatnya pun selalu naik dan turun. PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang kita dapat adalah bagaimana pengaruh penerapan digital marketing dan inovasi produk kosmetik terhadap kebutuhan pembelian pada PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru. Untuk menjawab dan menganalisis masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis digital marketing pada PT tersebut. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis inovasi produk kosmetik pada PT tersebut. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis keputusan pembelian pada PT tersebut. 4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inovasi produk kosmetik pada PT tersebut. Dan 5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh digital marketing pada PT tersebut. Seperti yang kita ketahui, digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan teknologi digital yang lebih terukur, real time, serta untuk dapat menghasilkan interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Sedangkan inovasi produk merupakan suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Kerangka teoritis pemasaran. Menurut PH Kotler dan Armstrong pada tahun 2012 menyatakan bahwa pemasaran adalah marketing as the process by which companies create value for customers and build strong customers in return. Artinya menyatakan bahwa pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan. Lalu ada digital marketing. Digital marketing merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan menggunakan teknologi digital yang lebih terukur, real time, serta untuk dapat menghasilkan interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Lalu ada inovasi produk. Definisi inovasi produk menurut Robbins pada tahun 1994 yaitu inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Lalu ada keputusan pembelian. Menurut Suwarman pada tahun 2011, keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen yang meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang akan dibeli, apakah akan melakukan pembelian atau tidak, kapan membeli, dan di mana membeli. Lalu ada hubungan digital marketing dengan keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2016, bagian penting dari pemasaran digital adalah media sosial. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi atau menyampaikan teks, gambar, radio, audio, dan informasi video dengan satu sama lain, dengan perusahaan, dan sebaliknya. Lalu ada hubungan inovasi produk dengan keputusan pembelian. Menurut Lutz House pada tahun 1999 menyatakan bahwa inovasi merupakan bagian dari kerangka kerja yang menghubungkan aspek budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi serta meningkatkan kinerja perusahaan melalui keputusan membeli konsumen. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka pikir peneliti menggambarkan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
Adapun kerangka pemikiran yang digunakan yaitu sebagai berikut. Gambar 1, Digital Marketing atau X1 menurut N. Yong Kim pada tahun 2004. Yang pertama ada cost, yang kedua interaktif program, yang ketiga site design, dan yang keempat ada interaktif. Lalu untuk inovasi atau X2, menurut Roger pada tahun 2010, yang pertama ada keunggulan relatif, yang kedua ada kesesuaian keserasian, yang ketiga kerumitan, yang keempat ketercobaan, dan yang kelima keterlibatan. Lalu untuk keputusan pembelian atau Y, menurut Engel et al. Pada tahun 2006, yang pertama yaitu pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan membeli atau tidak, dan yang terakhir ada evaluasi pasca membeli. Penelitian. Penelitian ini diukur dengan skala Likert atau 5:4:3:2:1 atau 5 tingkat preferensi jawaban menurut Ghazali pada tahun 2006. Skor jawaban responden terhadap periklanan, citra merek, dan keputusan pembelian terdiri dari sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju atau SS poinnya 5, setuju atau S poinnya 4, cukup setuju atau CS poinnya 3, tidak setuju atau TS poinnya 2, dan sangat tidak setuju atau STS poinnya 1. Lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini sebagai objek penelitian adalah PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru, merupakan salah satu perusahaan industri kosmetik yang menjual berbagai macam produk kosmetik. Lalu untuk populasi menurut Sugiono pada tahun 2014 adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel menurut Sugiono pada tahun 2014 adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga diterapkan dapat mewakili populasi yaitu konsumen PT Orindo Alam Ayu atau Oriflame cabang Pekanbaru. Lalu untuk teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun pihak-pihak terkait pada penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas, guna memperoleh garis besar permasalahan yang ada pada objek penelitian. Yang kedua yaitu kuesioner atau angket, merupakan cara pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif atau option jawaban yang telah tersedia sehingga responden tinggal memilih jawaban sesuai dengan aspirasi, penetapan, sikap, keadaan, ataupun pendapat pribadi. Adapun yang menjadi target yang mengisi kuesioner adalah konsumen PT Orindo Alam Ayu. Jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data menurut Sugiono pada tahun 2016. Data yang penulis peroleh langsung dari responden di lokasi penelitian yang menyangkut tentang tanggapan responden terhadap permasalahan penelitian berupa informasi tentang pengaruh periklanan dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk skincare. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Menurut Sugiono pada tahun 2016, data penunjang yang dapat mendukung penulisan agar lebih baik. Data sekunder ini dapat berupa struktur organisasi perusahaan, kegiatan yang dilakukan perusahaan, macam-macam produk dari PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru yang ditawarkan. Nah, selanjutnya ada data analisis kuantitatif. Analisis dengan data kuantitatif ini menggunakan perhitungan matematika atau
statistika. Analisis kuantitatif ini juga adalah analisis yang berhubungan dengan perhitungan statistik. Selanjutnya ada data analisis deskriptif, di mana analisis deskriptif ini mengemukakan data yang masuk dengan cara dikelompokkan dalam bentuk tabel, kemudian diberi penjelasan sesuai dengan metode deskriptif atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif ini juga bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian yang dilakukan. Lanjut, ada uji instrumen data, yaitu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada uji validasi, di mana uji validasi ini berguna untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan lagi. Nah, yang kedua ada uji reliabilitas, di mana ukuran ini adalah seberapa besar keadaan suatu instrumen atau pengumpulan data. Ini merupakan pengertian dari uji reliability. Nah, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk melihat residu atau selisih antara data yang aktual dengan data hasil peramalan. Yang kedua ada uji multikoleritas. Ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan korelasi yang signifikan antara variabel bebas. Yang ketiga ada uji heteroskedasinitas. Ini adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan variabel dari tabel residu untuk semua pengamatan. Yang terakhir ada uji autokorelasi, di mana ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi antara variabel-variabel. Selanjutnya ada uji analisis data, di mana ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada analisis regresi linear sederhana, di mana analisis regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen atau X dengan variabel Y. Nah, yang B ini atau yang kedua ada analisis regresi berganda. Menurut Sugiono pada tahun 2017, analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti yang bermaksud untuk meramaikan bagaimana keadaan saat naik turun pada variabel independen atau kriterium. Bisa dua atau lebih independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi naik turunnya nilai. Jadi analisis linear berganda akan dilakukan bila jumlah variabelnya independen minimal 2. Lanjut ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase yang nilainya berkisar antara 0 lebih kecil dari R2 lebih kecil dari nilai R2. Yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel variasi. Nah, lanjut lagi ada terakhir pengujian hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada uji parsial atau biasa disebut dengan T. Uji ini digunakan untuk menguji secara parsial individu berpengaruh dari variabel beban yang dihasilkan oleh persamaan regresi secara individu. Nah, yang selanjutnya itu uji simultan atau F. Menurut Sugiono pada tahun 2017, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen, yaitu digital marketing atau X1 dan inovasi produk atau X2 berpengaruh secara simultan terhadap variabel independen, yaitu keputusan pembelian atau disingkat menjadi Y. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini dimulai dengan menyebarkan kuesioner kepada 95 konsumen, di mana responden adalah konsumen yang melakukan pembelian produk kosmetik Oriflame pada tahun 2020 di PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru. Dari hasil penelitian telah dikumpulkan sejumlah data yang diperlukan, meliputi data identitas responden. Tabel 3, rekapitulasi tanggapan responden terhadap digital marketing.
11 pada PT Orindo Alam Ayo Cabang Pekanbaru. Nomor 1 dengan dimensi cost dengan skor 367, kategori sangat baik. Yang kedua, interaktif program dengan skor 35 dengan kategori sangat baik. Yang ketiga, site design dengan skor 347, kategori sangat baik. Yang keempat ada interaktif dengan skor 363 dengan kategori sangat baik. Jumlah totalnya adalah 1422 dengan kategori baik. Kemudian tabel 4, rekapitulasi tanggapan responden terhadap inovasi produk X2 pada PT Orindo Alam Ayo Cabang Pekanbaru. Yang pertama, dengan dimensi keunggulan relatif dengan skor 367, kategori baik. Dan yang kedua, kesesuaian dan keserasian dengan skor 378, kategori baik. Yang ketiga ada kerumitan dengan skor 350, kategori baik. Yang keempat, ketercobaan dengan skor 344, kategori baik. Yang kelima ada dimensi keterlihatan dengan skor 350, kategori baik. Dengan jumlah total semua skor adalah 1789, kategorinya baik. Kemudian tabel 5, rekapitulasi tanggapan responden terhadap keputusan pembelian Y pada PT Orindo Alam Ayo Cabang Pekanbaru uji reliabilitas. Yang nomor 1 pada dimensi pengenalan masalah dengan skor 282, kategori cukup baik. Yang kedua ada dimensi pencarian informasi dengan skor 288, kategori cukup baik. Yang ketiga ada dimensi evaluasi alternatif dengan skor 255, kategori cukup baik. Yang keempat ada dimensi keputusan pembelian dengan skor 270, kategori cukup baik. Dan di dimensi kelima penelitian pasca pembeli dengan skor 291, kategori cukup baik. Dengan total jumlah skor yaitu 1386, kategorinya cukup baik. Baik. Uji instrumen data. A. Uji validasi. Uji validasi digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validasi merupakan pernyataan sejauh mana data yang dirampung pada suatu kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar kuesioner. Baik, tabel 7, hasil uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan apakah item pernyataan kuesioner yang dijawab oleh respon dapat dipercaya atau handal. Untuk memenuhi reliable atau tidaknya item pernyataan dapat dilihat dari perbandingan Crunchbase Alpha dengan nilai keputusan 0,60 hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan menggunakan bantuan program komputer SPSS terhadap variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Baik, yang berikutnya uji normalitas digital marketing dan inovasi produk kosmetik terhadap keputusan pembelian. Uji normalitas untuk melihat penyimpangan frekuensi observasi yang diteliti dari frekuensi teoretik. Uji normalitas data antara lain dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai Kolmogorov-Smirnov dengan sebesar 0,05 atau 5%. Kaidah yang digunakan adalah jika P lebih besar 0,05 maka sebaran normalnya, sebaliknya jika P lebih kecil dari 0,05 maka sebarannya tidak normal. Selanjutnya, uji analisis data. Analisis regresi linier sederhana. Berdasarkan gambar 2, terlihat titik menyebar di sekitar garis diagonal serta uji penyebaran mengikuti arah-arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas. Multikolinearitas tolerance dan VIF digital marketing dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Berikut ada tabel 7 yaitu hasil regresi uji multikolinearitas tolerance dan VIF digital marketing dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian.
model konstan, unstandardized coefficients, B-nya 318, standar errornya 1877. Standardized coefficients beta tidak ada, T-nya 170, SIP-nya 866, collinearity statistik, toleransinya tidak ada, VIF-nya tidak ada. Yang kedua ada digital marketing modelnya, dan standardized coefficientnya B 216, standar errornya 105, betanya 173, T-nya 2058, SIP-nya 042, collinearity statistik, toleransinya 892, VIF-nya 1121. Dan yang terakhir ada inovasi produk, unstandardized coefficient, B-nya 587, standar error 087. Standardized coefficient betanya 568, T-nya 6740, SIP-nya 000, collinearity statistik, toleransinya 492, VIF-nya 1121. Uji heteroskedastisitas, scatter plots, digital marketing, dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Berikut ada gambar hasil regresi ujinya. Dependen keputusan pembeliannya bisa terlihat di sini. Uji autokorelasi Darwin-Watson, digital marketing, dan inovasi produk kosmetik terhadap keputusan pembelian. Berikut ada tabel hasil regresi ujinya. Model 1, R-nya 646, R-squared 417, adjusted R-squared 404, standard error of the estimate 2.45716, dan Darwin-Watsonnya 1.964. Pada tabel di atas terlihat bahwa angka Darwin-Watson di atas 2 yaitu sebesar 2 berarti tidak ada autokorelasi, dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini baik karena bebas dari autokorelasi. Analisis regresi linear sederhana digital marketing terhadap keputusan pembelian. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu independen, yaitu digital marketing, dengan dependen, yaitu keputusan pembelian. Pada PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS, diperoleh data sebagai berikut. Tabel 9 adalah hasil analisis regresi linear sederhana digital marketing terhadap keputusan pembelian pada PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru. Arti angka-angka dalam persamaan regresi di atas adalah: 1. Nilai konstanta sebesar 7.898. Ini dapat diartikan jika digital marketing diasumsikan 0, maka keputusan pembelian 780,98. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel digital marketing bernilai positif, yaitu 0,447. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan digital marketing adalah 0,447. Analisis regresi linear sederhana inovasi produk terhadap keputusan pembelian. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen, yaitu inovasi produk, dengan variabel dependen, yaitu keputusan pembelian pada PT Orindo Alam Ayu Cabang Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS, diperoleh data sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil analisisnya, dan dapat diartikan digital marketing diasumsikan 0, maka keputusan pembelian sebesar 2.438. Nilai koefisien regresi variabel inovasi bernilai positif, yaitu 0,645. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan inovasi produk sebesar satu satuan, maka akan menaikkan keputusan pembelian. Analisis regresi linear berganda
pengaruh digital marketing dan inovasi terhadap keputusan pembelian. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependent digital marketing dan inovasi produk dengan variabel dependent, yaitu keputusan pembelian pada PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan SPSS, diperoleh data sebagai berikut. Arti dari angka-angka dalam persamaan regresi di atas adalah 1. Nilai konstanta sebesar 318 ini dapat diartikan jika digital marketing dan inovasi produk kosmetik diasumsikan 0. Maka, keputusan pembelian sebesar 318. Kedua, nilai koefisien regresi variabel digital marketing bernilai positif yaitu 0,216. Ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan digital marketing sebesar 1 satuan, maka akan dinaikkan keputusan pembelian sebesar 0,216. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai R2 atau R2 sebesar 0,646 atau 64,6%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel digital marketing dan inovasi produk terhadap keputusan pembelian sebesar 64,6%, sedangkan presentasi sisanya yaitu sebesar 35,4%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Pada tabel tersebut, hasil pengujian hipotesis uji F-hitung menunjukkan bahwa nilai F-hitung sama dengan 32.921, lebih besar F-table sama dengan 3,10 dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,5. Dengan demikian maka HA diterima dan HO ditolak, yang artinya bahwa secara simultan digital marketing dan inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada PT Orindo Alam Ayu cabang Pekanbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.